バカ野郎戦いを始めようぜHeyo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1096 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang flashback mengenai insiden Lembah Dewa dan kaitannya dengan sosok Bartolomeo Kuma. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai hal yang kita tunggu-tunggu selama ini, yakni bentrokan maut antara bajak laut Rox yang berhadapan dengan dua legenda, Roger dan juga Garp. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, kali ini kembali ada desain menarik yang dirilis oleh Tabang Kepak Merch, yakni Sang Kaisar Api Sabu dan juga si cantik buah Hancock. Harganya hanya 85.000 saja, tersedia jenis kain 24S tebal dan juga 30S yang adem. Ada dua varian warna ya, yakni hitam dan juga putih. Jika kalian beli dua baju, kalian berhak mendapatkan lanyard random dari kami sebagai bonusnya. Ada juga beberapa desain terbaru dari anime lain yang sudah tersedia. Promo ini akan berlaku 1 minggu ke depan saja, jadi buruan segera check out barangnya di e-commerce kesayangan kalian. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar, yakni buah iblis. Sementara itu yang kita One Piece chapter 1096 kita kali ini diberi judul Kumachi. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover story yang berhubungan dengan Zoro, namun detail dari itu belum secara lengkap dibocorkan. Bocoran pertama yang kita dapatkan dalam chapter ini yakni Ivankov dan juga Kuma membuat rencana untuk kabur dari God Valley dengan mengambil hadiah turnamen yakni Devil Fruit. Sementara itu yang kita tunggu-tunggu akhirnya Rox Pirate datang ke God Valley bersama dengan semua anggotanya, tidak terkecuali sang kapten Rox DCB. Para anggota yang muncul pada chapter kita kali ini yakni Captain John, Wang Zi, Yang Gloriosa, Miss Buckingham Stasi, Hyaguju no Kaido, Scarlet Linley, Edward Newgate, dan Gold Lion Siki. Sementara itu, di sisi lawannya yakni pasukan Roger, beberapa karakter juga muncul seperti Roger muda dengan topi jeraminya, Silver Riley, Scopper Gaban, Monkey D. Garp, dan ajudannya Bogart. Kemudian satu lagi karakter marinir yang muncul yakni World Government Commander-in-Chief Kong. Kong menyuruh Garp yang lagi liburan ke God Valley. Garp tidak tahu apa yang terjadi di God Valley, tetapi karena dia mendengar bahwa Roger akan ke God Valley, jadi dia langsung pergi ke God Valley. Sementara itu kita kembali ke pasukan budak. Jinny ternyata ahli dalam mencuri dan menggunakan Denden Mushi. Jinny 2 minggu yang lalu membocorkan event turnamen para naga langit kepada para bajak laut. Jadi inilah sebabnya Rox dan juga Roger ke God Valley. Kembali dalam insiden God Valley, di sana memperlihatkan beberapa kesatria suci yang muncul untuk pertama kalinya. Ada 4 orang yang diberikan detailnya, 1 pangeran yang masih muda, yang kedua adalah wanita seksi, yang ketiga adalah seorang perempuan yang matanya tertutup dengan topi, dan yang keempat adalah laki-laki dengan topeng masker gas. Oke, sekarang kita kembali ke Kuma. Sehabis Kuma memakan buah iblisnya, dia dihentikan oleh Saturn yang dalam wujud manusia. Kuma berkata, dunia ini tidak normal. Kenapa seseorang sepertimu lahir dengan power yang besar sedangkan aku lahir sebagai budak? Jika aku punya power, aku akan membantu orang-orang seperti Nika. Saturn berkata, itu sebabnya orang-orang sepertimu mesti dimusnahkan. Kemudian scene pun dipotong dan ada dialog Rox dan juga Roger. Roger berkata, hentikan itu Rox. Rox kemudian menjawabnya,
jangan ikut campur dan menghalangi diriku Roger. Kemudian dari beberapa hadiah turnamen buah iblis, ada buah iblis Kaido dan juga Kuma di sana. Ivankov dan Kuma berencana kabur menggunakan buah iblis tersebut. Big Mom lantas bertemu dengan Ivankov dan juga Kuma. Big Mom mengambil buah iblis Kaido yang dipegang oleh Ivankov. Namun beruntungnya Kuma berhasil memakan buah iblis Pau Pau Fruit dan mereka kabur dengan kekuatan itu. Kemudian Kuma dan juga Jinny pun tinggal di Sorbet Kingdom. Kuma menjual kayu-kayu seperti yang digambar di SBS oleh Oda Sensei. Kemudian panel terakhir memperlihatkan Kuma dan juga Jinny makan dan menangis bersama dalam kebahagiaan. Kuma bilang ke Jinny, kau punya nafsu makan yang besar. Yeps, tentunya penutup informasi yang paling berbahagia di minggu depan. Chapter akan rilis seperti biasa. Akhirnya kita diperlihatkan bentrokan legendaris dari bajak laut Rocks yang bersama dengan Roger dan juga Maki D. Garp. Meskipun cuma sekilas, namun beberapa hal dalam chapter ini menjelaskan banyak hal mengenai beberapa misteri yang terungkap. Salah satunya adalah anggota dari bajak laut Rocks sendiri yang terkonfirmasi sudah lengkap ditampilkan dalam isi bocoran ini. Menariknya adalah bentrokan mengerikan ini dipicu oleh sang anak kecil imut, yakni Jinny, yang menyebarkan informasi tentang event turnamen kepada beberapa bajak laut dan berujung dengan sampai di telinga dari Rocks the Sebek. Dan tentu kita tidak akan kaget mendengar bahwa memang Jinny ini 99% kemungkinan adalah ibu dari Jeorly Body. Karena pada chapter terakhir Kuma menyebut bahwa Jinny punya nafsu makan yang sangat besar dan terakhir berada bersama Kuma di kerajaan Sorbet. Benar-benar menarik dengan melihat bagaimana bentrokan ini terjadi. Mudah-mudahan Oda Sensei akan memberikan kita gambaran sedikit lagi di chapter selanjutnya mengenai pertempuran di God Valley ini. Entah kenapa saat membaca adanya informasi terkait dengan para kesatria suci dengan beberapa ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas. Ini mengarahkan Tamagon kepada beberapa anak-anak kecil yang diasuh oleh Madame Carmel. Kalian bisa lihat ini adalah gambar di mana Madame Carmel bersama dengan beberapa anak kecil yang diasuh. Dua orang anak kecil di sini benar-benar mencurigakan yang terkait dengan ciri para kesatria suci yang ada di God Valley ini. Satu orang dikatakan adalah seorang pangeran muda dan satu orangnya lagi juga dikatakan menggunakan topeng penutup gas. Bukankah itu merupakan ciri yang sangat mirip dari dua orang yang berada bersama Madame Carmel ini? Apakah juga anggota kesatria suci lainnya juga ada dalam panel ini bersama dengan Madame Carmel? Jumlahnya cocok, ada 6 dan satu lagi tentu pemimpin dari mereka semua yakni Sans Garling Vigarland yang nanti akan dilantik menjadi pemimpin dari mereka semua. Kemudian berbicara mengenai 4 peti hadiah turnamen yang belum disebutkan. Vigarland Garling, seorang Celestial Dragon dan juga juara turnamen God Valley, kemungkinan memenangkan salah satu buah iblis ini. Namun sebelum dia bisa mengkonsumsinya, mungkin ia memilih untuk menukar hadiah tersebut dengan putranya, Shanks. Spekulasi juga menyebut bahwa Roger mungkin membantu Garling dalam mengalahkan Rocks the Sebek dan Garling kemudian memberikan hadiah turnamen kepada Roger. Namun Roger menolak mengkonsumsinya dan akhirnya hadiah tersebut pun menuju ke tangan dari Shanks. Spekulasi ini didukung oleh fakta bahwa Shanks ditemukan oleh Roger di salah satu peti harta karun di God Valley. Big Mom mencuri peta harta karun tersebut dan memberikan buah iblis kepada Kaido yang akhirnya mengkonsumsinya. Turnamen God Valley memang memiliki dampak besar dalam cerita One Piece, menandai awal dari pemerintahan Kaido dan memberikan kontribusi besar bagi plot cerita One Piece. Ada banyak pertanyaan lainnya yang terangkat setelah membaca chapter ini, seperti apa buah iblis dari keempat peti yang masih belum disebutkan? Apa peran dari kesatria suci di sana? Apa memang benar Rocks the Sebek menargetkan satu buah iblis yang selama ini memang dia incar? Maka dari itulah dia menuju ke pulau tersebut walaupun lawannya adalah Roger dan juga Garp. Kemudian setelah itu bagaimanakah nasib dari Kuma dan juga Jinny dan bagaimana cara dari mereka bertemu dengan Dragon dan membentuk pasukan revolusioner setelahnya. Jadi kita akan telah satu persatu dalam video selanjutnya ya, kita akan membahas dan menganalisis terkait beberapa pertanyaan yang terlontar setelah membaca chapter ini. Ingat, ini masih mini chapter 1096, jadi kita akan bahas mengenai detail percakapan yang ada pada chapter ini dalam video review besok. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Dan tidak ketinggalan bahwa di beberapa jam ke depan, kemungkinan 4 jam lagi, kita akan mendapatkan low quality dari chapter ini. Jadi, sebentar lagi kita akan melihat gambaran sebenarnya dari para anggota Rocks the Sebek di God Valley. Kalian bisa follow akun Instagram Tamagon berikut ini untuk menunggu update dari low quality manga One Piece chapter 1096. Jadi, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan dan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.